Hampir 49% penyalahguna narkoba adalah penyalahguna narkotika jenis ganja. Antara saya bandar dengan ibu sebagai petani nggak kenal, taunya cuma rekening saja. Nah itu yang terjadi, ujungnya apa? Petani yang dikorbankan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Diana, reporter RRI Loksemawe. Kali ini saya berada di BNN Kota Loksemawe akan membahas upaya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya salah satu strategi dalam mencegah dan memutus mata rantai penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Pendengar, program alternatif development atau pemberdayaan alternatif menjadi langkah penting ya untuk mendorong masyarakat khususnya di kawasan rawan narkoba agar memiliki kegiatan ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan. Untuk membahas lebih jauh mengenai program tersebut, telah hadir bersama kita. Beliau merupakan Direktur Pemberdayaan Alternatif pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Brigjen Pol Dr. Andes Edi Suasono MM. Assalamualaikum. Dan beliau juga didampingi oleh Kepala BNNK Loksemawe Bapak Henry Pahala Marbun SEMM. Assalamualaikum. Ya. Baik Bapak, ini kita sapa dulu beliau ya hari ini. Pak Edi dan Pak Henry ya, ini luar biasa di mana tema kita hari ini Bapak ya. Apapun yang terjadi baik di Republik Indonesia bahkan juga Aceh Utara, Kota Loksemawe, narkoba memang harus diberantas Bapak ya sampai ke akarnya. Pak Edi, selamat pagi Bapak Edi. Selamat pagi. Begitu semangatnya hari ini Bapak dari Jakarta. Dari Jakarta. Sudah sampai di Loksemawe ya dengan membawa program kerja yang luar biasa seperti Bapak ya. Insya Allah. Oke, kita akan langsung saja tanya nih Bapak. Bagaimana nih Pak BNN RI melihat peran pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba Pak? Bisa Pak Edi jelaskan? Terima kasih pendengar RRI Pro 1 FM dan para pemirsa semuanya. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, mungkin sedikit saya memberikan ilustrasi ya tentang tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional. Jadi secara umum kita mempunyai tugas dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional adalah sebagai fungsi pencegahan, rehabilitasi dan penegakan hukum sebagai ultimum meridium atau alternatif terakhir. Nah dalam konsep pemberantasan narkoba ini tiga tupoksi inilah atau tugas pokok fungsi inilah yang menjadi garda terdepan dalam program P4KN, yaitu program pencegahan, peredaran, penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba. Nah, untuk kegiatan terkait dengan pencegahan ya, kita di BNN mempunyai program namanya Green Design Alternative Development, yaitu suatu program bagaimana kita yang punya visi dan misi mengalih profesikan, merubah mindset, terus merubah habit atau perilaku masyarakat. Ada dua fokus ya. Yang pertama fokus pada tanaman terlarang, tanaman kultivasi ganja. Yang kedua adalah fokus pada kawasan peredaran narkotika. Nah, secara nasional untuk kawasan tanaman terlarang kita dilokuskan di Provinsi Aceh dan plus satu kabupaten di Mandailing Natal. Kenapa kita fokuskan ke sana? Karena berdasarkan fakta dan data produktivitas suplai ganja terbesar dihasilkan, mohon maaf, dari Provinsi Aceh ini. Sehingga kita punya lokus yang secara nasional ada dua, lokus untuk penyalahgunaan peredaran narkoba ya. Itu berada di seluruh Indonesia. Saat ini terdata sekitar ada 9.320 kawasan bahaya dan waspada yang menjadi lokus dan fokus intent kita dalam kegiatan GDAD. Nah, khusus untuk Provinsi Aceh ini kita fokuskan pada bagaimana kita merubah culture set ya, terus kemudian mindset masyarakat yang dulu selama ini diberdayakan oleh para bandar narkoba untuk
secara ilegal melakukan kegiatan tanaman kultivasi tanaman terlarang, kita rubah menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, yang legal, tentunya dengan produk pertanian-pertanian yang bermanfaat dan legal ya, yang intinya bisa mengangkat derajat ekonomi, kemandirian, khususnya masyarakat setempat. Waduh, Mbak, tadi Pak Edi jelaskan ada 2 daerah yang sangat rawan, yaitu Provinsi Aceh ya. Ini apakah Kota Lok Semawai Aceh Utara salah satu di Provinsi Aceh yang terbesar nih Pak? Jadi gini, memang kalau berdasarkan hasil penelitian dari BNN, saat ini jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia itu ada 3 jenis terbesar. Ya, yang pertama penyalahgunaan jenis ganja, yang kedua jenis metafetamin, dan yang ketiga adalah jenis daftargi atau obat-obatan daftargi. Nah, fakta penyalahguna di Republik kita ini hampir 49% penyalahguna narkoba adalah penyalahguna narkotika jenis ganja. Ganja. Ya. Nah, makanya kenapa kultivasi ganja kita fokuskan di Provinsi Aceh, karena rata-rata hasil pengukuran anatomy of crime kita semuanya bersumber dari Aceh ini. Nah, program GDAD ini sangat-sangat strategis dari segi global impact-nya. Mungkin saya bisa ilustrasi begini. Iya, gimana Pak? Jadi kalau hasil evaluasi dan hasil analisa AOC kita ya, anatomy of crime kita, bahwa selama ini hasil pengungkapan terhadap satu petani ganja ya, petani penyalahguna ganja, dia rata-rata mempunyai lahan 1 hektar. Nah, 1 hektar ini mampu memproduksi ganja basah sekitar 8 ton, terus kemudian mampu dipres menjadi ganja siap edar sekitar 2 ton, ganja kering. Nah, kalau ganja kering 2 ton ini beredar di masyarakat dengan perhitungan anatomi medis, sekitar 72 gram saja sudah mampu menjadikan orang jadi edik ya. Sehingga yang terjadi apa? 2 ton ini menyebar, ada sekitar berapa? 28.000 potensi penyalahguna baru. Nah, yang terjadi itu, terhadap 28.000 terjadi misalnya mereka penyalahguna baru, mereka sudah menjadi edik, penyalahguna, negara harus menyiapkan berapa? Per orang dalam proses rehabilitasi, penyembuhan itu di angka 4,52 juta. Jadi untuk 28.000 tersebut, setiap tahun negara harus mengeluarkan 154 miliar. Ini global impact-nya. Jadi yang terjadi apabila kita mampu mengalih profesikan satu petani ganja ini menjadi petani kopi misalnya aja, ya, kita mampu menyelamatkan 28.000 orang calon penyalahguna baru. Negara mampu mengefisiensi untuk kegiatan rehabilitasi. Tidak melakukan 155 miliar per petani per orang per tahun. Kita bayangkan kalau itu misalnya 100 petani. Kita bayangkan kalau itu 500 petani. Ya, insya Allah suplai narkotika jenis ganja sangat bisa kita eliminasi. Nah, itu sebenarnya global impact-nya kita. Nah, bagaimana cara kerja kita? Cara kerja kita adalah kita mulai dari hulu dan hilir. Proses bisnisnya adalah satu, kita melalui mapping pada suatu kawasan, misalnya di A. Di situ banyak petani yang dulu indikasinya adalah petani ganja. Diperkuat dengan apa? Kita juga sudah mempunyai peta-peta satelit, lokasi-lokasi di mana di situ menjadi ladang ganja yang sudah kita bersihkan. Nah, kita mapping di situ. Rupanya salah satu contoh misalnya di daerah Kayu Luwes lah, misalnya di daerah pegunungan lah ya, salah satu contoh saja. Nah, rupanya di situ kan dulu banyak jadi sumber ladang ganja segala macam. Kita rekrut mereka ya. Hasil mapping kita mengatakan bahwa Kayu Luwes itu karena daerah ketinggian di atas 2000 mdpl, wah cocoknya adalah kopi jenis Arabica yang nilai ekonomisnya tinggi. Nah, kita lakukan pembinaan terhadap ke sana. Kita tentunya kerja tidak sendiri dengan Pemda dan kementerian dengan lembaga ya. Mulai 2016 kita meluncurkan program GDAD di Kayu Luwes. Saat itu akhirnya masyarakat setuju, oke Pak, tolong dikasih pekerjaan apa Pak, keterampilan apa. Kita kasihlah mereka alih profesi menjadi petani kopi. Mulai dari pelatihan cara menanam, pelatihan kita mau dia mencari membuat pupuk dari alam segala macam, sampai mereka siap untuk bertanam dan kita bersama kementerian lembaga menyiapkan mulai dari
bibitnya, pupuknya, sampai dengan mereka nanti panen, sudah ada pihak ketiga sustainable-nya yang menerima hasil panen mereka. Nah, alhamdulillah saat ini salah satu pilot proyek kita yang cukup berhasil adalah di Kayu Luwes. Berbicara mengenai nanam ganja ini Pak, mungkin dapat uangnya mudah, kemudian panennya mungkin cepat. Apakah itu pengaruh membuat masyarakat Aceh lebih memilih Beralih profesi. Oke. Dan mau ambil ini Pak ya, maksudnya nanam ganja yang cepat aja. Karena kalau misalkan apalagi pasca bencana kita tahu sendiri banyak nih lahan pertanian kita yang rusak, kemudian irigasi yang masih belum diairi. Jadi salah satu yang bisa pohon ganja inilah yang menjadi bisa tumbuh. Ya, saya perhatikan ini kan juga pasca bencana malah ditemukan sampai 9 titik lagi Pak ya. Penanaman ganja ini makin luas ya, baru ditemukan di Sawang juga Bapak ya. Itu seperti apa tuh Pak? Jadi gini, memang salah satu handicap terbesar, handicap itu hambatan yang paling besar adalah kita melawan bandar-bandar narkoba yang mempunyai modal yang unlimited, ya kan? Kalau hitungan matematikanya begitu, ya kan? Nah, dia mempunyai modal yang unlimited, terus kemudian masyarakat dalam tanda petik diberikan nuansa-nuansa yang nyaman, zona nyaman, convert mereka. Nyaman apa? Dikasih duit, kau nggak usah bekerja, ya kan? Suatu saat kau dapat keuntungan. Yang walaupun ini semua dalam konteks ilegal. Itu di satu sisi, dari sisi ekonominya. Tapi ingat, kita manusia hidup di bumi Indonesia ini kan yang kita juga punya agama, punya aturan, punya ketentuan. Sebenarnya kalau realitas masyarakat kita ini sebenarnya untuk apa banyak duit, untuk apa kita bisa enak, tapi kita hidup nggak nyaman, kondisi tidak teraman, merasa dikejar-kejar terus, ya kan? Nah, apa itu yang dia mau pilih? Faktanya mereka nggak mau milih itu, mereka milih ikut program kami. Dari sisi ekonominya, akhirnya mereka berpikir, ini salah satu contoh saja. Banyak mantan-mantan kita yang petani yang berhasil di Kayu Luwes itu mantan-mantan petani ganja, bahkan mantan supplier juga. Melihat perjuangan mereka luar biasa, kadang mereka cuma dikasih modal 10 juta. Mulai dari tanam sampai akhir. Nah, pada saat ditangkap penyidik, menangkap petugas, yang ditangkap mereka, dia tidak kenal siapa yang ngasih, karena mereka sistem stelsel, rantai putus. Antara saya bandar dengan ibu sebagai petani, nggak kenal, taunya cuma rekening saja. Nah, itu yang terjadi, ujungnya apa? Petani yang dikorbankan. Nah, kondisi itu akhirnya mereka merubah itu. Dan sekarang dari segi ekonomis, sekarang petani di Kayu Luwes itu ya, dia mempunyai satu hektar tanaman kopi saja, setiap panen kan sama dengan ganja. Kopi itu 11 bulan juga. Satu panen aja dia sudah mampu menghasilkan berapa? 150 juta. Tapi Pak Edi, kan kalau misalkan ganja ini bisa kita cabut sampai ke akarnya sangat mudah. Tapi kalau bandar ini kan susah Pak Edi. Ini gimana nih BNN ini strateginya? Strategi kita dan sama dengan kita teori perdagangan kan, kita jual beli. Ada supply, ada demand. Bagaimana caranya kita bikin penjual tidak laku jualannya? Bagaimana caranya? Ya nggak usah kita beli, kan begitu logikanya, ya kan? Nah, bagaimana caranya itu? Ya inilah kita sadarkan petani-petani itu biar tidak tergiur oleh para bandar-bandar itu. Buat apa tanam ganja tapi hidup tidak tenang, dikejar-kejar, dapat vonis mereka juga tidak mau tahu, ya kan? Beralih ke kopi, sejahtera, terhormat, dapat bermartabat, dapat meningkatkan ekonomi, dan efek ekonominya salah satu contoh. Salah satu petani yang di Kayu Luwes itu dia yang mempunyai yang pengolahan yang terpadu, dia mampu mendatangkan tenaga kerja baru, mulai dari pemetiknya sampai penjemurnya itu. Satu petani dia mampu sekitar ada 5 atau sampai 10 orang yang dia bisa bayar per kilonya sampai 500. Artinya apa? Impact sosialnya itu bukan hanya pribadi dia, termasuk lingkungan masyarakat setempat. Makanya program GDAD kita goalnya bukan sebatas malih profesi. Tapi ada 2 yang lain. Satu, mengangkat kemiskinan. Yang kedua, membuat produktivitas masyarakat itu lebih berdaya ekonomi yang tinggi. Nah, ini salah satu sukses story-nya di Kayu Luwes itu.
Dan impact globalnya juga sekarang petani gayulus itu sudah mendunia karena produk mereka sudah mendapat kontrak kerjaan dengan Starbucks. Itu. Terus yang kedua, petani-petani gayulus itu mampu memberikan kontribusi PAD kepada Pemda Gayulus per kilonya 1.000. Nah, kalau dia dikontrak selama ini sama Starbucks itu 80 ton per bulan. Jadi kalkulasi kami setiap tahun tuh ya walaupun tidak signifikan hampir 1 miliar. Pemda itu malah dapat pemasukan dari petani dalam tanda petik yang mantan petani-petani ganja ini. Lah, inilah ya sukses story ini yang akan kita tularkan kepada kabupaten lain yang di Aceh ini. Nah, untuk yang di Lok Sumawe ini kan termasuk di Lok Sumawe itu ada 2 kriteria, di samping tanaman-tanaman terlarang juga kawasan peredaran. Nah, salah satu tempatnya Lok Sumawe ini ada kawasan bahaya yang harus kita intervensi. Nah, ini kalkulasinya lah ada 3 subjek yang kita libatkan sebagai yang akan kita intervensi. Satu, subjek mereka adalah mereka mantan penyalahguna, mantan pengedar pecandu segala macam yang sudah inkrah ya, yang sudah kembali ke masyarakat, yang nantinya akan kita berikan pembekalan untuk dia mampu berkarya. Terus kemudian kelompok miskin. Kelompok miskin adalah kelompok yang rata-rata selama dijadikan bandar sebagai apa? Sebagai kurir, nah itu segala macam. Yang ketiga adalah kelompok rentan. Kelompok rentan ini siapa? Rata-rata generasi muda dan kelompok ibu-ibu. Nah, saat ini kehadiran kami di sini sedang melakukan pelatihan terhadap masyarakat generasi muda. Ternyata hasil mapping kami mereka menginginkan keterampilan las sama industri kreatif. Sama industri kreatif lainnya. Mereka rata-rata tiga kriteria tadi. Nah, itulah ya. Dan sebenarnya nanti intinya dari program ini adalah keberhasilan itu tergantung bagi sustainable-nya. Jadi apa? Mereka sudah kita dapatkan pekerjaan, sudah berapa keterampilan, dia mampu memproduksi. Nah, nantilah ada pihak ketiga yang memodali dan menerima yang menampung hasil produksi mereka. Nah, inilah peran ini akan nanti kita take over kepada Pemda. Gitu loh. Ini loh rakyat Anda sudah kami latih, sudah kami siapkan, sudah produktif. Berikutnya next sampean Pemda ya. Termasuk permodalan. Kita dengan UMKM, dengan bank-bank koperasi ya yang memberikan permodalan awal. Mereka kita bentuk dalam konteks kelompok-kelompok koperasi-koperasi itu. Itu siklus mekanismenya gitu, Mbak. Oke, sudah kita dengar bagaimana siklus mekanismenya. Pasti ini punya tantangan besar. Ya. Pak Henry, ini kita sama Pak Henry. Boleh. Ya, pasti ya. Bapak Henry ini tantangan terbesar BNN Kota Lok Sumawe dalam mengubah pola pikir masyarakat di Kota Lok Sumawe dan Aceh Utara biar bergerak ya kan, perekonomiannya beralih ya Pak yang menjadi produktif itu. Seperti apa Pak yang dilakukan oleh Pak Henry di BNN Kota Lok Sumawe sendiri Pak? Ya, terima kasih Bu Diana. Jadi kalau jelas di Lok Sumawe ini kami belajar untuk merubah mindset masyarakat dulu. Yang tadi dibilang Pak Direktur itu benar ya. Jadi narkoba ini sebenarnya seperti supply dan demand tadi ya. Nah, di mana kalau misalnya kita masyarakat ini masih menginginkan narkoba, berarti demand kita ini besar. Otomatis bandar-bandar itu tidak akan keluar dari sini. Ya, tidak akan keluar dari sini dan tidak akan juga istilahnya mengajak masyarakat kita untuk menanam narkoba tadi. Nah, kalau kita bisa memberhentikan demand masyarakat di sini akan permintaan narkoba tadi, otomatis saya yakin dan percaya ya, barang-barang yang dijual oleh bandar-bandar tadi itu tidak akan laku, sehingga peredaran narkoba pun di wilayah Kota Lok Sumawe ini dapat ditekan serendah mungkin. Nah, kalau saya berpikir seperti itu, Bu Diana. Jadi saya lebih bagus istilahnya kita berbicara kepada masyarakatnya dulu, mengajak masyarakatnya dulu bahwa kalau memang kalian sudah diajak oleh para bandar itu untuk melakukan penanaman ganja, tolong kalian berpikir lagi lebih jauh bahwa kalian akan rugi. Rugi pertama ya sama aparat penegak hukum akan dikejar-kejar terus. Nah, sedangkan kalau dia mau kita latih tadi misalnya menjadi kegiatan yang lebih produktif, sebagai contohnya di sini adalah pengelasan. Nah, pengelasan itu sangat bagus karena pengelasan itu bisa diberdayagunakan untuk di kampung-kampung istilahnya, misalnya entah membuat pagar atau membuat perkursi, pergola atau tempat-tempat ini. Nah, itu kan
memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bagi masyarakat. Artinya mereka tidak perlu lagi membeli barang-barang dari luar kampung mereka, sedangkan pengrajinnya sudah ada di kampung mereka. Nah, itu yang saya berpikirnya seperti itu. Berarti setiap daerah beda-beda ya? Beda-beda. Misalkan di Takengon, ini petani kopi, Siap. maka kita alihkan gitu ya Pak ya. Kalau misalkan di Luk Semawe, ini biasa pelatihan apa nih Pak? Misalkan kok di Aceh Utara, pasti beda-beda dong Itu Pak ya? berdasarkan hasil mapping. Hasil mapping itu hasil aspirasi masyarakat apa. Pemetaan. Cuma satu hal lagi yang perlu saya garis bawahi, program ini sangat bermanfaat dan bentuk intervensinya bagaimana. Bandar itu sangat mengharapkan semuanya tersangka narkoba ini kalau bisa masuk di penjara semua. Karena apa? Di penjara saat ini mulai penyalahguna, mulai pengedar bandar masuk jadi satu di situ. Padahal dalam konsep pencegahan dan pemulihan tidak boleh dicampur antara penyalahguna dan bandar pengedar. Oh iya Pak. Iyalah. Karena kalau penyalahguna selama ini kan mungkin ada juga yang mungkin dia tidak tahu apa-apa, diajak bareng-bareng, Jadi akhirnya dia terlibat, ditangkap segala macam. Nah sekarang jadi masalah, makanya program kita ke depan nantinya pada penyalahguna itu tempatnya bukan di lapas, tapi tempatnya di loka, rehabilitasi. Nah yang terjadi sekarang apa? Mereka masuk di lapas, kumpul bandar, pengedar, penyalahguna. Kira-kira penyalahguna ini nanti sembuh atau malah naik pangkat? Begitu keluar bukannya sembuh, tapi malah naik pangkat, malah dikader jadi pengedar. Nah itu yang terjadi. Nah konteks ini harus kita bersama-sama menjadi tanggung jawab negara. Harus kita rubah. Kalau kita biarkan ini berarti dalam tanda petik criminal justice system berperan aktif juga dalam membentuk pengedar-pengedar baru segala macam. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dalam konsep kita para bandar itu kalau perlu semuanya masuk penjara, dan bandar itu sudah punya kartu membersnya ini. Siapa-siapa yang pernah menggunakan, karena jadi bahan marketing dia. Dan ingat, bandar suatu saat tetap monitor mereka yang nanti sudah dari keluar penjara, ya, dia tidak ada kegiatan, dia limbung, dia vakum, masuk lagi barang itu. Nah inilah konsep inilah yang untuk mencegah bertemunya niat kesempatan bandar dengan para mantan-mantan pemakai ini. Apa kegiatannya? Dia produktif, dia punya pekerjaan, dia punya kesibukan, sehingga dia tidak terhalusinasi lagi dan tidak berpikir lagi untuk kembali menggunakan itu. Nah inilah konteks ini yang kita masukkan gitu loh. Biar mereka yang sudah mantan pengguna ini tidak berpikir ke sana lagi apa? Oh saya sudah punya tanggung jawab, saya sudah punya pekerjaan, sudah punya aktivitas, sudah punya penghasilan. Sehingga inilah hal yang bisa mencegah dia kembali lagi. Nah itu yang sangat rawan di situ. Ada di program kita namanya pasca rehab, sudah tuntas nih secara medis dan sosial. Tapi begitu kembali masyarakat, dia tidak kerja apa-apa lagi. Yang muncul apa? Halusinasi. Namanya narkoba itu Mbak, yang menyerang saraf, nggak akan bisa sembuh. Makanya dalam konteks penyalahguna itu tidak ada kata sembuh, adanya pulih saja. Nah, sehingga suatu saat dia nganggur, halusinasinya main, halu lagi, pengen lagi. Nah itulah konsep ini. Kita bisa membentengi orang untuk kembali ke komunitasnya lagi. Setelah dia punya tanggung jawab ekonomi dan punya tanggung jawab sosial. Gitu ya. Seperti itu. Oke Bapak. Baik Bapak, mungkin ada pesan BNN RI kepada masyarakat agar memilih usaha produktif dan menjauhi segala bentuk keterlibatan dalam jaringan narkoba. Bisa dijelaskan Pak? Oke. Mungkin pesannya kami kepada khususnya masyarakat di Kabupaten Provinsi Aceh ini, khususnya Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Dan Lok Semawe Bapak. Semawe ya. Kami berharap ya sekarang lawan kita terbesar adalah para bandar-bandar narkoba ya, yang dalam tanda petik mereka mempunyai kekuatan dukungan dana yang unlimited ya. Kami berharap ya masyarakat jangan mudah tertipu, jangan mudah rayuan para bandar-bandar ini. Karena yang ingat apa? Apapun alasannya para bandar ini nggak mau susah, nggak mau sengsara, ya. Pengennya dia untung dan nggak mau dikorbankan. Dan ingat konsep jaringan narkoba adalah sistem stelsel dan rantai putus, ya. Sehingga pada saat jaringan terungkap, ya, bandar besar dia tetap melenggang tidak bisa tersentuh.
Nah, jangan sampai nanti masyarakat kita, para petani-petani itu karena bujuk rayu, keuntungan yang sesaat ya, tapi dampaknya luar biasa harus ditanggung dengan pribadi mereka dan keluarga, ujung-ujungnya adalah malah menyengsarakan mereka. Jauhi para bandar, kalau perlu laporkan bandar-bandar itu kepada aparat kita agar kita tegakkan secara hukum sehingga tidak mengganggu ketentraman, kesejahteraan masyarakat terutama di Provinsi Aceh ini. Kan Provinsi Aceh memang salah satu keuntungannya adalah tanah kita yang subur ya. Nah, ini menjadi potensi-potensi yang jadi bandar untuk itu. Intinya itu, jangan terpengaruh, jangan mudah terayu dengan godaan para bandar terkait masalah bisnis penyalahgunaan narkoba atau menanam tanaman ganja. Itu adalah larangan dan negara maupun agama melarang hal itu ya. Mungkin itu aja. Oke, dari Bapak Henry, Bapak sedikit saja. Oh, siap. Statementnya Pak. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Lok Sumawe ataupun Aceh Utara agar pertama ya jangan maulah istilahnya dirayu dengan hasil yang istilahnya luar biasa nilainya. Artinya hasil itu bukan dari yang jujur artinya. Nah, kalau bisa kita melakukan pekerjaan itu dari pekerjaan yang jujur, karena yang ditegakkan di Aceh ini adalah bagaimana caranya kita itu harus berperilaku jujur. Nah, dengan berperilaku jujur ini berarti harus kita kaji bahwa kita harus benar-benar melakukan suatu kegiatan yang sifatnya positif, bukan sifatnya yang berbau negatif. Jadi saya menghimbau supaya masyarakat tetap produktif dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar, seperti tadi menanam tanaman yang istilahnya berbau narkoba. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Pak Edi dan Pak Henry atas waktunya. Sudah kita dengarkan pendengar dan pemirsa RRI bagaimana penjelasan yang sangat informatif ya mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui program alternatif development dalam upaya mencegah narkoba. Buat pemirsa dan pendengar RRI, kita harus stop narkoba Bapak ya. Baik, kita akhiri Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.